Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A7, perkenalkan saya Sintiawati 15-2023-001 bersama Nabila Hasya Permana 15-2023-005 dan Kridayanti Wadani 15-2023-108. Pada video ini, kami akan mempresentasikan proyek berjudul Sistem Analitik Big Data COVID-19 untuk pengambilan keputusan kesehatan publik. Masalah nyata dalam monitoring COVID-19. Pandemi COVID-19 menghasilkan data yang sangat besar, berasal dari banyak negara dan terus bertambah setiap hari. Permasalahan utama yang dihadapi adalah sistem tradisional sulit menangani volume data yang besar, perubahan data harian, serta kebutuhan analisis yang cepat. Akibatnya, prediksi kasus sering terlambat, kebijakan kesehatan menjadi kurang responsif, dan risiko lonjakan kasus tidak dapat terdeteksi sejak dini. Inilah alasan mengapa dibutuhkan pendekatan big data untuk monitoring COVID-19 secara global. Melihat masalah monitoring COVID-19, di slide ini kami menawarkan solusi berupa pipeline Big Data COVID-19 yang terintegrasi end-to-end. Nah, pada pipeline ini terdiri dari 3 modul utama yang saling terhubung. Yang pertama itu ada dari modul 9, yaitu simulasi konsep NoSQL untuk mengelola data COVID-19 yang berskala besar, bersifat time series, dan terus berubah setiap hari, manajemen data. Modul kedua yaitu dari modul 11, di mana data dari modul sebelumnya digunakan untuk machine learning khusus untuk memprediksi jumlah kasus COVID-19 sebagai bentuk early warning berbasis data. Nah, pada modul 3 yaitu modul 13, yaitu dashboard interaktif yang menampilkan insight secara visual sehingga mudah dipahami untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat. Nah, dengan pipeline ini data memiliki terintegrasi dari satu sumber, analitik berjalan secara berkelanjutan, dan sistem siap dikembangkan ke skala big data yang lebih besar. Kemudian, di sini kami menjelaskan tentang advanced data handling menggunakan konsep NoSQL pada data COVID-19. Dataset yang digunakan adalah COVID Global 2020-2023 Big Data .csv yang berisi data COVID-19 dari berbagai negara dan periode waktu yang panjang. Nah, data ini memiliki 3 karakteristik utama, yaitu bersifat terstruktur, berskala besar, dan terbentuk time series, sehingga kurang efisien jika dikelola menggunakan database relasional tradisional. Oleh karena itu, kami menggunakan pendekatan NoSQL yang memiliki skema fleksibel dan mampu menangani perubahan data dengan lebih mudah. Dalam implementasi ini, konsep NoSQL ini kami simulasikan menggunakan pandas data frame sebagai representasi collection. Pada tahap ini juga dilakukan operasi data CRUD, yaitu insert, read, update, dan delete untuk menunjukkan bagaimana data COVID-19 dapat dikelola secara dinamis dan efisien. Kemudian kami melakukan simulasi konsep NoSQL menggunakan bahasa pemrograman Python dengan pandas data frame. Pertama, dataset COVID-19 Global 2020-2023 Big Data .csv ini diunggah dan dibaca ke dalam data frame yang berperan sebagai collection dalam NoSQL. Selanjutnya, kami melakukan operasi CRUD atau create, read, update, dan delete untuk menunjukkan bagaimana data COVID-19 dapat dikelola secara dinamis. Kemudian, operasi insert dilakukan dengan menambahkan satu record baru ke dalam dataset. Dan operasi find digunakan untuk mencari data berdasarkan negara tertentu. Setelah itu, kami melakukan update pada jumlah kasus terkonfirmasi untuk data yang dipilih. Yang terakhir, operasi delete dilakukan untuk menghapus data tersebut dari collection. Melalui simulasi ini dapat dilihat bahwa pendekatan NoSQL memudahkan pengelolaan data berskala besar dan fleksibel terhadap perubahan data. Nah, hasil eksekusi simulasi NoSQL menggunakan dataset COVID-19 global. Bagian pertama menunjukkan sampel data awal di mana COVID-19 terdiri dari berbagai negara dibaca ke dalam sistem sebagai satu collection. Nah, selanjutnya dilakukan operasi insert, yaitu menambahkan satu data baru dengan negara bernama Thailand. Data ini langsung muncul di bagian akhir dataset, menunjukkan bahwa penambahan data dapat dilakukan secara dinamis. Setelah itu, dilakukan operasi find untuk mencari data berdasarkan nama negara tertentu. Pada hasil ini terlihat bahwa data tersebut berhasil ditemukan sesuai kriteria pencarian. Nah, berikutnya dilakukan operasi update, di mana jumlah kasus terkonfirmasi pada data COVID-19 tersebut diubah dari 100 menjadi 200. Perubahan ini langsung tercermin tanpa perlu mengubah data terstruktur. Terakhir, dilakukan operasi delete sehingga data baseline dihapus dari collection. Hasil akhirnya menunjukkan bahwa data tersebut sudah tidak ada lagi di dalam sistem. Nah, melalui hasil ini dapat disimpulkan bahwa pendekatan NoSQL memungkinkan pengelolaan data COVID-19 secara fleksibel, cepat, dan efisien, terutama untuk data berskala besar. Kami menerapkan machine learning untuk prediksi kasus COVID-19 dengan memanfaatkan data yang diambil langsung dari hasil modul 9. Proses dimulai dari tahapan pengolahan data, yaitu normalisasi menggunakan mix-max scalar agar skala data seragam. Kemudian dilakukan pembagian data secara time series dan passable supaya urutan waktu tetap terjaga. Dan selanjutnya diterapkan metode linear regression sebagai model prediksi. Selanjutnya, hasil dari proses tersebut berupa prediksi jumlah kasus COVID-19 pada hari berikutnya yang dapat dimanfaatkan sebagai early warning system untuk membantu pengambilan keputusan. Selain itu, sistem ini memiliki nilai platform karena dibangun dalam bentuk pipeline, analitik, dan berkelanjutan dan fleksibel. Kode modul 11 ini digunakan untuk memprediksi jumlah kasus COVID-19 dengan pendekatan machine learning linear regression berbasis time series. Data kasus konfirman terlebih dahulu diambil dari dataset, lalu dinormalisasi menggunakan min-max scalar agar berada pada skala yang seragam. Selanjutnya, data disusun dengan konsep hari sebagai input X
dan hari berikutnya sebagai target atau Y. Kemudian dibagi menjadi data latih dan data uji tanpa pengacakan untuk menjaga urutan waktu. Model linear regression dilatih menggunakan data latih, kemudian digunakan untuk memprediksi 5 hari pertama pada data uji, kemudian hasil prediksinya dikembalikan ke skala asli agar mudah dipahami dan ditampilkan sebagai estimasi jumlah kasus harian. Secara keseluruhan, proses ini menunjukkan bagaimana data historis COVID-19 dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan prediksi sederhana namun informatif sebagai dasar analisis dan pengambilan keputusan. Untuk menjawab permasalahan yang ada, kami menyediakan solusi dalam bentuk dashboard interaktif. Pada modul 13, kami memanfaatkan visualisasi interaktif untuk mengubah data COVID-19 menjadi insight yang mudah dipahami. Metode ini digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan negara, menjumlahkan total kasus terkonfirmasi, lalu menampilkan 10 negara dengan jumlah kasus tertinggi menggunakan populasi. Pada grafik ini, terlihat 10 negara dengan total kasus COVID-19 tertinggi secara global. Visualisasi ini memudahkan pengguna untuk langsung mengidentifikasi negara dengan tingkat penyebaran paling tinggi dan membandingkan dampak COVID-19 antar negara tanpa harus membaca data mentah. Dashboard ini bersifat interaktif, mudah dipahami oleh pengguna non-teknis, dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang cepat serta berbasis data. Di sini ada aspek etika, kepercayaan, dan pengembangan sistem dalam penerapan machine learning untuk prediksi kasus kesehatan. Dari sisi etika dan privasi data, sistem dirancang menggunakan data yang bersifat agregat dan tidak memuat informasi individu, sehingga risiko pelanggaran privasi menjadi rendah. Pendekatan ini penting untuk menjaga kepercayaan publik serta memastikan bahwa pemanfaatan data dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip perlindungan data. Selain itu, di sini ada potensi pengembangan di masa depan atau future market, di mana sistem prediksi yang dibangun tidak hanya terbatas pada COVID-19, tetapi dapat diperluas untuk monitoring penyakit menular lainnya dan dikembangkan menjadi sistem peringatan dini untuk kesehatan publik. Dan di sini diintegrasikan ke platform big data seperti Cloud, Spark, dan NoSQL native. Sistem ini memiliki peluang besar untuk digunakan secara lebih luas, real time, dan berskala besar. Jadi kesimpulan dari kelompok kami itu menunjukkan bahwa bagaimana sistem big data dapat mengelola dan menganalisis data COVID-19 secara efektif melalui pengolahan data yang fleksibel dengan menggunakan machine learning dan visualisasi interaktif. Solusi ini membantu menghasilkan insight cepat dan akurat untuk mendukung pengambilan keputusan dengan tepat dan memperhatikan etika dan privasi data. Selain relevan untuk pandemi COVID-19, sistem ini juga berpotensi dikembangkan untuk pemantauan kesehatan publik lainnya.